Inilah kota yang pernah berambisi menyimpan seluruh pengetahuan manusia. Sebuah kota yang ingin memahami dunia dari ujung ke ujung. Bukan mitos, bukan legenda. Alexandria benar-benar pernah menjadi pusat ilmu dunia. Dan semua itu dimulai dari satu keputusan besar. Alexandria didirikan pada tahun 331 sebelum Masehi. Pendiri kota ini adalah Alexander Agung. Ia memilih lokasi di pesisir Mediterania Mesir. Tujuannya adalah membangun kota internasional, kota yang menghubungkan timur dan barat. Alexander bukan sekedar penakluk, ia membawa budaya Yunani ke wilayah taklukannya. Gagasan ini dikenal sebagai Helenisme. Alexandria dirancang sebagai kota Yunani modern, namun berdiri di tanah Mesir kuno. Setelah kematian Alexander, Mesir dikuasai dinasti Ptolemaios. Para penguasa baru menjadikan Alexandria ibu kota. Mereka ingin kota ini lebih dari pusat pemerintahan. Alexandria harus menjadi pusat ilmu dan budaya. Ambisi ini didanai langsung oleh negara. Letak Alexandria sangat strategis. Kota ini berada di delta Sungai Nil, menghubungkan Afrika, Asia, dan Eropa. Barang dan manusia datang dari berbagai peradaban. Pertukaran ide pun tak terhindarkan. Perdagangan membuat Alexandria sangat kaya. Gandum Mesir diekspor ke seluruh Mediterania. Pendapatan negara sangat besar. Kekayaan ini mendanai riset dan pendidikan. Ilmu berkembang karena stabilitas ekonomi. Di tengah kota berdiri Museum Alexandria. Bukan museum seperti sekarang. Museum adalah lembaga penelitian, tempat ilmuwan tinggal dan bekerja. Semua dibiayai oleh negara. Di dekat museum berdiri Perpustakaan Alexandria. Tujuannya sangat ambisius, mengumpulkan semua buku di dunia, tanpa memandang asal bahasa atau budaya. Ilmu dianggap milik umat manusia. Setiap kapal asing diperiksa saat berlabuh. Semua buku di atas kapal disita sementara. Naskah asli disalin oleh juru tulis, salinan dikembalikan ke pemilik. Naskah asli disimpan di perpustakaan. Perpustakaan menyimpan ratusan ribu gulungan. Isinya mencakup matematika dan astronomi, filsafat, kedokteran, hingga sastra. Teks Yunani, Mesir, Persia, dan India. Alexandria menjadi arsip dunia. Ilmuwan besar datang ke Alexandria. Mereka diberi gaji dan tempat tinggal. Tidak perlu bekerja selain meneliti, sebuah kemewahan langka di dunia kuno. Ilmu berkembang pesat. Euclid mengajar matematika di Alexandria. Ia menulis Elements. Buku ini menjadi dasar geometri, dipakai lebih dari 2000 tahun. Pengaruhnya bertahan hingga kini. Eratosthenes menjabat kepala perpustakaan. Ia mempelajari bayangan matahari, mengukur keliling bumi dengan perhitungan. Hasilnya sangat mendekati nilai modern. Prestasi luar biasa untuk zamannya. Hipparchus mengembangkan trigonometri. Ia juga membuat katalog bintang, menentukan posisi astronomi secara sistematis. Ilmunya menjadi dasar astronomi modern. Alexandria menjadi pusat langit dan bumi. Herophilus mempelajari anatomi manusia. Ia membedakan saras dan pembuluh darah. Pengetahuan medis berkembang pesat. Praktik ilmiah dilakukan secara sistematis. Alexandria melampaui zamannya. Alexandria juga pusat penerjemahan. Karya-karya asing diterjemahkan ke Yunani. Pengetahuan disatukan dalam satu bahasa. Ilmu menjadi lebih mudah dipelajari. Standarisasi intelektual tercapai. Perpustakaan bukan satu bangunan tunggal. Terdapat beberapa cabang di kota, termasuk di Serapeum. Ini memperluas jangkauan koleksi dan memperkuat pengaruh Alexandria. Namun kejayaan tidak abadi. Alexandria mengalami konflik politik. Perang dan perebutan kekuasaan terjadi. Stabilitas ilmiah mulai terganggu. Ilmu bergantung pada kedamaian. Pada 48 sebelum Masehi, Julius Caesar terlibat perang di Alexandria. Api dari pelabuhan menyebar. Sebagian koleksi kemungkinan terbakar, namun perpustakaan tidak langsung lenyap. Kerusakan terjadi bertahap. Pada abad-abad berikutnya, konflik berlanjut.
Serapeum dihancurkan 391 Masehi. Bersamaan dengan perubahan politik dan agama, institusi lama kehilangan dukungan negara. Pusat ilmu perlahan runtuh. Tidak semua pengetahuan hilang. Banyak teks telah disalin, dibawa ke Roma, Bizantium, dan Baghdad. Ilmu Alexandria menyebar ke dunia. Warisan tetap hidup. Ilmuwan Islam menerjemahkan kembali teks Yunani. Gerakan penerjemahan di Baghdad berkembang. Karya Alexandria dihidupkan kembali. Ilmu dunia kuno berlanjut, melampaui kehancuran fisik. Eropa kemudian menerima kembali ilmu ini. Melalui dunia Islam dan Bizantium, Renaissance dipicu oleh pengetahuan lama. Akar ilmiahnya berasal dari Alexandria. Sejarah saling terhubung. Alexandria bukan sekedar kota, ia adalah sistem pendukung ilmu. Ekonomi, politik, dan budaya bersatu. Ilmu tumbuh karena ekosistemnya, bukan karena satu bangunan saja. Perpustakaan Alexandria adalah simbol ambisi manusia memahami dunia, simbol kolaborasi lintas budaya, simbol ilmu tanpa batas wilayah, sebuah cita-cita universal. Banyak mitos mengelilingi kehancurannya, namun sejarawan sepakat pada satu hal. Kehancuran terjadi secara bertahap, bukan satu peristiwa tunggal. Fakta lebih kompleks dari legenda. Alexandria mengajarkan pentingnya arsip. Pengetahuan harus disalin dan disebarkan, bukan disimpan di satu tempat saja. Pelajaran ini masih relevan hingga era digital. Ilmu berkembang saat didukung negara, saat ilmuwan dilindungi, dan saat perbedaan diterima. Alexandria membuktikannya, sejarah memberi contoh nyata. Hari ini, Alexandria tinggal puing, namun pengaruhnya masih terasa dalam matematika dan sains, dalam cara manusia berpikir ilmiah. Warisan itu tak terbakar. Alexandria pernah menjadi otak dunia, bukan karena sihir, melainkan karena visi, dukungan, dan ilmu. Kisahnya adalah fakta sejarah, dan warisannya masih hidup hari ini.